Satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah yang terdiri dari pasangan suami istri dan anaknya tewas dengan cara diracun. Ketiga korban terkapar di dalam kamar mandi setelah disuguhi minuman yang sudah dicampur dengan sianida. Sang pembunuh ternyata adalah anak bungsu korban. Yang bersangkutan mengakui bahwasannya melakukan perbunuhan terhadap keluarga terdekatnya dengan menggunakan racun sianida. Yang sianida berinspirasi dari kasus Jessica dan juga sate di Bantul. Sakit hati yang saya alami itu sejak dari awal SMA. Saya mulai dibedakan di dalam keluarga. Di rumah Jalan Sudiro, Gang Durian, Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah inilah awal mula peristiwa tragis itu terjadi. 3 nyawa terenggut sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Abbas Ashar, 58 tahun, dan istrinya Heri Riani, 54 tahun, tewas terkapar di dalam kamar mandi. Begitu pula dengan anak sulungnya Dea Khairun Nisa yang berusia 25 tahun. Mereka diracun dengan menggunakan sianida. Aparat kepolisian yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian. Olah TKP pun dilakukan. Di sini langsung saya terjunkan tim dari Resmob dan juga unit identifikasi, dalam ini adalah Inavis, beserta juga dari jajaran Intelkam dan anggota Polsek untuk datang ke TKP. Ya. Yang pertama kita melakukan penutupan TKP terlebih dahulu dengan menggunakan garis polisi lain agar siapa saja baik yang ada di dalam itu tidak bisa keluar dan yang di luar pun tidak boleh masuk. Ya, agar dengan harapan TKP steril. Semua informasi baik dari keluarga maupun warga sekitar dikumpulkan. Sampai akhirnya polisi mencurigai anak bungsu korban sebagai pelaku utama yang telah meracuni keluarganya sendiri. Yang bersangkutan tidak mau untuk orang tua, kakak kandungnya dilakukan otopsi. Sedangkan dari pihak saudara keluarga korban itu bersedia untuk dilakukan otopsi. Nah, disinilah ada kejanggalan terhadap si anak kedua daripada keluarga korban, yang mana kami menduga yang bersangkutan adalah pelakunya. Kecurigaan polisi semakin kuat. Sampai akhirnya dalam waktu singkat anak bungsu korban ditetapkan sebagai tersangka. Setelah kami melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui bahwasannya melakukan perbunuhan terhadap keluarga terdekatnya dengan menggunakan racun atau zat kimia berupa sianida. Adalah Deo Dava Syahdila, pemuda pelontos berusia 22 tahun inilah yang meracuni ketiga korban. Ternyata beberapa hari sebelumnya, Deo juga sempat merencanakan pembunuhan terhadap keluarganya. Namun saat itu rencana jahatnya gagal. Berdasarkan pengembangan informasi dan juga pengembangan kasus ini, yang bersangkutan telah melakukan 2 kali percobaan. Yang mana percobaan pertama itu tidak berhasil pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. Yang mana yang bersangkutan membeli zat kimia berupa arsenik dengan cara online yang telah direncanakan dari hari Selasa tanggal 15 November dan juga pada hari Kamis tanggal 17 November yang bersangkutan belanja zat kimia tersebut melalui online dicampurkan ke dalam minuman berupa es dawet. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus tewasnya satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah.
Barang bukti yang kita sita utamanya adalah racun ya. Racun yang kita sita dari dalam mobil yang disewa pelaku untuk mengambil barang itu sebelumnya. Jadi racun itu disimpan di dalam konsol box di tengah, disembunyikan di sana, dan kuncinya selama pagi itu, kunci kontak mobil itu dikantongin terus sama si pelaku. Terus kita juga sita gelas, 3 buah gelas yang dari awal kita sudah curigai itu. Gelas itu seperti bersih, baru dibersihkan. Dan di situ juga kita melihat ada 3 buah sendok, yang 2 sendok makan dan 1 sendok teh. Dan setelah kita cross check ke pelaku, 2 sendok makan itu digunakan untuk mengaduk. Sedangkan 1 sendok teh itu digunakan untuk menuang racun ke dalam minuman itu. Deo memang benar-benar anak durhaka. Tega-teganya ia menghabisi nyawa orang tua dan kakaknya sendiri dengan cara meracuninya. Benar saudara melakukan perbuatan. Deo Dava Syahdila adalah anak durhaka yang telah meracuni orang tua dan kakak perempuannya. Dan berikut pengakuan Deo kepada tim menyingkap tabir saat ditemui di Mapolresta Magelang. Yang bersangkutan mengakui bahwasannya melakukan perbunuhan terhadap keluarga terdekatnya dengan menggunakan racun cyanida. Yang cyanida berinspirasi dari kasus Jessica dan juga sate di Banten. Sakit hati yang saya alami itu sejak dari awal SMA. Saya mulai dibedakan di dalam keluarga. Deo Dava Syahdila, pemuda yang tega menghabisi keluarganya dengan cara diracun, kini jadi pesakitan. Tim menyingkap tabir sempat berbincang dengan Deo, dan inilah pengakuan Deo kepada kami. Ya karena rasa sakit hati yang terpendam sudah lama, dan juga orang tua menagih hasil investasi yang telah saya janjikan. Sakit hati yang saya alami itu sejak dari awal SMA. Awal SMA itu saya mulai dibedakan di dalam keluarga dari perihal sepele maupun yang lainnya. Curhat dengan orang tua pun kadang tanggapannya tidak sebagus jika kakak kandung saya curhat kepada orang tua. Setiap pagi itu kan biasalah untuk keluarga membuat teh. Tapi yang dibuatkan hanya bertiga, ayah, ibu, dan kakak aja. Terus habis itu di hari Senin itu tanggal 28 November itu udah ada niatan untuk mencampuri di dalam teh, dan waktu itu kakak membuat kopi. Terus saya campurkan kalium CN itu ke dalam minuman masing-masing. Bapak itu teh, tapi dengan kondisi lebih kental daripada punya ibu. Sedangkan ibu teh juga, tapi tidak terlalu kental. Dan sedangkan kakak itu es kopi. Untuk urutan yang pertama, itu dari ibu dulu. Ibu itu mulai mual dan muntah. Lalu saya sempat menanyakan, kenapa Bu? Terus tidak lama disusul bapak di beda kamar mandi. Itu juga mual dan muntah. Dan ketika saya di posisi dekat kamar mandi bapak, itu Mbak bangun dari tempat tidurnya
dan mengatakan mau muntah gitu, lalu ke kamar mandi juga. Dan tidak lama terdengar suara seperti benturan dan jatuh. Telepon pacar saya, lalu menelpon ART. Yang datang pertama itu ART, lalu membantu membopong dari kamar mandi ke tempat tidur terdekat. Terus setelah itu tidak lama Pak D saya datang dan Mas sepupu juga datang. Itu yang pertama dibawa ke rumah sakit, bapak saya yang memegangi, yang menyetir Mas sepupu. Lalu disusul Mbak Dia, baru ibu menggunakan ambulan desa, dibawa ke rumah sakit Merah Putih. Sebelumnya, Deo juga sempat meracuni keluarganya dengan mencampur arsenik ke dalam minuman dawet, namun saat itu rencananya tidak berhasil. Untuk yang dawet itu, saya beli di suatu tempat, itu membeli 4 bungkus. Membeli 4 bungkus, lalu saya bawa pulang, dan di dalam perjalanan pulang saya mampir sebentar untuk mencampur 1 pouch arsenik itu yang berisi 5 gram, itu dibagi 4 ke dalam 4 plastik dawet tersebut. Panik, lalu bingung lah, kenapa harus terjadi hal seperti itu, padahal memang niatan saya sebelumnya, tapi setelah lihat kondisi bapak ibu terkapar pun tidak tega melihatnya. Untuk yang arsenik itu terinspirasi dari kasus Munir, sedangkan yang cyanida dari kasus Jessica dan juga sate di Bantul. Kepada kami, Dio Dava Syahdila juga sempat menceritakan soal uang 400 juta rupiah yang menjadi salah satu sumber malapetaka ini. Selain menghabisi keluarganya, Deo juga telah menghabisi uang ayahnya hingga ratusan juta rupiah. Dan uang tersebut ia gunakan untuk berfoya-foya. Yang bersangkutan mengakui bahwasannya melakukan perbunuhan terhadap keluarga terdekatnya dengan menggunakan racun cyanida. Yang cyanida terinspirasi dari kasus Jessica dan juga sate di Bantul. Sakit hati yang saya alami itu sejak dari awal SMA. Saya mulai dibedakan di dalam keluarga. Rupanya bukan hanya soal sakit hati yang membuat Deo Dava Syahdila tega menghabisi nyawa orang tua dan kakak kandungnya. Alasan kerap ditagih hasil investasi yang ia janjikan kepada orang tuanya juga jadi salah satu pemicu. Selama ini Deo sudah memakai uang orang tuanya sebanyak 400 juta rupiah. Alasannya uang tersebut akan digunakan untuk modal kerjasama dengan sebuah perusahaan. Padahal itu hanya akal-akalan Deo semata. Waktu itu menawarkan investasi dengan kerjasama suatu PT yang menjanjikan hasil termin setiap bulannya. Itu modal pertama masuk itu 32 juta setiap bulannya, berjalan sekitar 10 bulanan, kurang lebih 10 bulanan, dan 3 bulan pertama itu memberi hasil 30 juta, sedangkan selanjutnya memberi hasil 20 juta per bulan. Tidak ada. Agar mendapat uang dari orang tua buat belanja di kehidupan, foya-foya dan lain-lain. Soal investasi,
Deo juga sempat hendak menipu kerabatnya. Ya, investasi ini beberapa bulan yang lalu, adik saya yang di Bandung telepon saya bahwa ini Dio katanya dapat proyek perluasan parkir stasiun Tugu senilai 1,2 M. Mau pinjam duit sana. Kemudian saya tanya sama adik saya yang bungsu, coba ditanyakan RAB-nya dulu. Jadi kirim. Wah, ini RAB kok kayak gini. Ini nggak bener, saya kan gitu. Karena saya juga melakukan penelusuran, saya cek di lokasi, ternyata tidak ada ya proyek itu. Sebagai orang yang dituakan di lingkungan keluarga besar, Sukoco tak menyangka kalau Deo bisa berbuat sekeji itu. Wah, saya tidak bisa bicara waktu itu ya. Pikiran saya berkecamuk gak keruan, kok tega-teganya sampai sejauh itu seorang anak kandung melakukan perencanaan pembunuhan setragis itu. Wanita ini bernama Sartina. Ia merupakan asisten rumah tangga yang sudah 15 tahun bekerja di rumah keluarga Deo Dava Syahdila. Sartina sendiri sangat terkejut ketika tiba di lokasi kejadian setelah dihubungi oleh Deo. Kurang lebih 7:30 saya itu ditelepon sama si Dio itu, suruh datang ke rumah, nolongin bapak, ibu, kakak pingsan di kamar mandi, jatuh gitu. Nah, di situ terus saya buru-buru, dia juga teleponnya sama sambil nangis. Terus sampai sini saya udah si Dio itu sudah di teras itu juga nangis. Nah, bapak ibu sudah kayak gitu, Mbak. Ibu itu sudah terkapar di kamar mandi sini, kamar mandi belakang. Bapak juga sudah posisi tengkurap juga di kamar mandi dalam. Terus terus si Mbak D ya udah posisinya duduk di kamar mandi juga dengan baju yang basah si Mbak D itu. Soal manjanya Deo di keluarga juga sempat diungkapkan Muhammad Ardinan, teman karib Deo. Waktu sekolah emang dia agak lebih ya dari teman-teman ya. Dari teman-teman lebih lah. Dia ikuti tren lah. Dulu dia sering hobi modif motor. Dia cari referensi, kok bagus ini, pengen barang ini gitu. Misal kayak knalpot atau aksesoris apa gitu. Ya dia ngabarin dulu lah. Nanti 1 hari, 2 hari, ya nggak lama sih. Berarti dia langsung kabar-kabar, yuk beli gitu. Deo memang terlahir dari orang yang berkecukupan. Jabatan terakhir ayahnya sebelum pensiun pada Oktober 2022 lalu sebagai Kepala Kantor Perbendaharaan Keuangan atau KPPN Kabupaten Grobogan. Menyikapi soal ini, sosiolog kriminal Universitas Gadjah Mada, Suprapto Su, punya pendapat. Mau dikatakan salah asuh bisa juga gitu ya, tetapi sebetulnya kan banyak juga anak yang dimanja oleh orang tuanya tetapi tidak sampai pada sikap atau seperti itu membunuh orang tuanya gitu ya. Jadi di satu sisi memang dia terbiasa dimanja, tapi di sisi lain dia tidak menyiapkan dirinya untuk tumbuh sebagai anak-anak yang lain yang memahami bahwa kehidupan di dalam masyarakat itu, di dalam keluarga itu tidak selamanya manis gitu. Kasih sayang keluarga dibalas keji oleh Deo Dava Syahdila. Perilakunya benar-benar keterlaluan. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Untuk keluarga besar dari bapak dan ibu, terutama dari ibu, tetua dari keluarga saya, Pak Dekoco, untuk Bude Yanti, Bude Sri, Pak Dedul, Pak Delarto, Pak De Agus,
dan Tante Wiwi, saya mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya atas perbuatan yang telah saya lakukan kepada keluarga saya, yaitu kedua orang tua saya dan juga kakak kandung saya.